Makanan yang nggak boleh itu sebenarnya bukan hanya untuk ibu hamil, tapi juga sebaiknya dihindari untuk yang mau program hamil. Atau sayuran mentah, salad. Berarti Dok, kalau salad sayur. Iya Bi, kalau kayak gitu gimana ya? Ya sama, mentah kan? Oh. Mentah setengah matang. Intinya mentah setengah matang sebaiknya dihindari. Dan kafein itu bukan hanya dari kopi, tapi bisa dari teh dan bisa dari coklat. Hai. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Family. Bersama saya Rizky dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Mudah tahu Abi mau gini. Oke, hari ini kita mau bahas makan makanan apa aja yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh ibu hamil. Atau ibu-ibu yang promil. Berarti ini baru tahu ternyata ibu hamil itu menentang makanan apa aja itu dilakukan bukan ketika setelah hamil tapi ketika promil. Nah betul, itu yang udah baru tahu. Jadi sebenarnya apa aja sih Bi yang makan makanan yang boleh, karena kan gini ya Bi ya. Kita kan hidup di Indonesia ya, dengan banyak suku, latar belakang gitu kan. Jadi mereka punya mitos-mitos, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Kayak misalkan nggak boleh makan bokong, atau bokong ayam misalkan. Oh, bokong ayam ya? Iya katanya. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa tuh? Nggak tahu. Apa karena kotor? Iya mungkin kali ya, atau ada pupuknya. Terus gitu ada yang nggak boleh makan ceker. Oh ya. Padahal believe it or not sekarang harga ceker mahal banget. Sekilo ceker sama agak curhat guys. Sekilo ceker sama ceker ya. Sekilo ceker sama sampai sekilo ayam. Anaknya suka ceker karena maminya suka ceker. Iya, sekilo ceker sama sekilo ayam hampir sama harganya. Itu saking hype banget gitu kan ceker. Kepala ayam juga ada yang nggak makan. Dulu pernah Bunda posting bikin ayam panggang. Kepalanya nggak Bunda potong. Itu bilang kamu makan kepalanya, iya nggak boleh gitu. Orang hamil nggak boleh. Kalau sini orang hamil nggak boleh makan kepala ayam. Iya, oh ya udah. Mungkin mereka punya background yang macam-macam gitu. Nah sebenarnya apa sih menurut Abi gitu? Sekitar Aldin apa aja sih nggak boleh? Emang nggak boleh makan macam-macam? Kan aku tersiksa sebagai ibu hamil nanti kemarin kita mewakili ibu hamil. Jadi makanan yang nggak boleh itu sebenarnya bukan hanya untuk ibu hamil, tapi juga sebaiknya dihindari untuk yang mau program hamil. Mamil yang mau program hamil sudah mulai harus ikut. Berarti ibu-ibu pejuang garis 2. Iya, pejuang garis 2. Nah, makanannya itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih Bun, minimal tuh 4 lah. Jadi 4. Satu, makanan, Abi selalu ngomong nih, setiap di tempat praktek pasti selalu ngomong ke pasien-pasien. Mungkin kalau pasien-pasien udah pada tahu, udah pada inget. Satu, makan mentah setengah matang. Ting. Mentah setengah matang. Ya, mentah itu kayak belum dimasak. Iya, pokoknya yang mentah dan yang setengah matang itu dihindari. Satu. Berarti sushi. Enggak semua sushi ya. Semua sushi. Sashimi biasanya. Ya, itu bisa. Ikan yang mentah itu olahan ikan yang mentah gitu. Oke, apa ya yang mentah ya? Ya sashimi sushi itu sih. Itu juga. Gurita mentah gitu ya. Oke, sushi sashimi. Tapi kan sebenarnya nggak semua sushi sih mentah ya. Berarti ada yang matang juga kan? Sushi yang matang-matang tuh kayak kalau kita suka pesan unagi. Nah, ya unagi matang tuh. Tapi dia matang ini matang. Ada lagi tuh sushi yang pakai telur. Kan lumayan ya. Kalau orang ibu-ibu yang udah biasa makan sushi kangen makan sushi atau makan yang misalkan salmon. Salmon boleh nggak ya? Kan ikan laut ya. Ikan laut itu. Berarti unagi juga ikan laut ya? Enggak. Belut bukan. Berarti misalkan sushi yang pakai telur doang. Lumayan lah. Atau yang goreng-goreng atau ininya udon. Ya, kalau kita ke sushi kan ada udonnya. Sushi yang pakai ada tuh sushi yang pakai daging sapi. Iya. Abi kan suka makan sushi pakai daging sapi gitu, itu lumayan lah. Iya. Terus yang mentah-mentah apa lagi? Kayak telur setengah matang. Atau sayuran mentah. Salad. Berarti Dok, kalau salad sayur. Iya Bi, kalau kayak gitu gimana ya? Ya sama mentah kan?
Oh, Mentah setengah matang, intinya mentah setengah matang sebaiknya dihindari. berarti kalau kita makan pecel lele gitu kita nggak makan lalapannya dong? Nggak boleh Boleh Bun, tapi lalapannya digoreng dulu. dikukus. Dikukus sih, repotin aja. Dikukus atau direbus, Mamils. Oh iya. Oh bener juga sih ya. Oke. Terus apa lagi? Sayur mentah berarti kita nggak bisa makan selada kan? Nggak mungkin mateng kan kalau makan selada kan? Iya. Enak kan mentah kan? Iya. Gitu kan. Sekarang banyak orang-orang ini lebih banyak orang-orang yang diet dengan makan makanan yang apa kayak sayuran di jus, sayur mentah di jus, gitu Oh, kan? gitu ya? Ada. Jadi sayur mentah kayak apa? Lettuce, kasih cucumber, apa sih cucumber tuh? Timun. Sama nanas di jus sawi gitu. Jadi kayak makan, jadi kalau kita malas makan sayur bikin kayak gitu, jadi kayak jus enak, jus yang segar. Abis suka makan juga pokcol gitu, terus kasih apel. Nah, jadi kalau mau dihindari dulu, kalau mau dikukus aja dulu gitu, jangan minum yang itu dulu gitu, Direbus, dikukus gitu. Itu ya, supaya kuman bakteri mati. tapi kalau jusnya nggak mungkin rebus juga sih. Iya sih. Kita ngejus rebus ada kayak terus. Nah itu jadi kalau makan mentah setengah matang tuh khawatirnya minimal satu lah ya yang paling ditakutin tuh, yaitu toksoplasma. Bener, toksoplasma dan lain-lain. Toksoplasma bukannya dari hewan ya? Iya, dari kucing. Dari kucing. Iya. Tapi kan kenapa dia bisa nempel ke Nah gini, ada itu sayuran? kucing kalau sunnatullahnya, kucing itu kan kalau buang air besar kan yang ada toksoplasma itu di kotoran kucing. Kucing tuh biasanya kalau buang air dia kan gali-gali tanah ya. Dia gali-gali tanah, terus dia pupuk, habis itu dia tutup lagi. Nah tanahnya ini kan mengandung itu kan. Nah terus kalau misalkan tanahnya diinjek-injek, ada apa sapi atau apa kalau di alam lepas gitu kan, terus nginjek-nginjek juga tanaman yang lain gitu, atau terkena ke tanaman yang lain, ke sayuran ke apa, itu juga bisa terinfeksi gitu. Bahkan makanya daging mentah pun bisa juga, padahal kan daging kan misalkan sapi gitu kan nggak makan kucing kan, tapi ada juga toksoplasma. Kucing. Iya kan, nggak makan kucing juga, tapi kok kenapa ada Kucing makan sapi yang ada? Ya kan, kucing makan sapi. kucing makan sapi? Daging sapi. Dan gitu next. Iya benar juga sih. Kok kepikiran ya? Out of the box. Sorry ya, Momils. Emang bunda begitu, Momils. Udah gitu Ya, bener. jadi apa Bikin gak kucing. namanya tuh kadang bisa ditemukan toksoplasma di daging sapi gitu. Jadi makanya kan kalau kita pikir kok bisa ada ya, kan itu adanya di pupuknya si kucing, kok bisa ada di badannya, di dagingnya si sapi gitu, kan lewat mana ya gitu. Nah itu tuh masuk lagi ke daur sirkulasi rantai makanan gitu. Jadi mungkin bukan sapinya makan kucing, tapi mungkin kotorannya itu jadi terkontaminasi ke sayuran, kemana sayurannya dimakan oleh si sapinya gitu. Oke. Makanya makan yang mentah setengah matang itu dihindari. Daging mentah atau daging setengah matang gitu. Terus kalau sayuran mentah tapi hidroponik. Nah, hidroponik gimana? Yang pakai air? Ya, harusnya sih mungkin kalau yang memang, tapi mahal tau. kalau kita bikin sendiri gitu ya. Iya. Kalau kita ngembangin sendiri di rumah, bener tuh. iya kan? Terus kita tahu panen gitu, sendiri, kayaknya sih aman gitu. Tapi kan kalau yang misalkan orang jual nih hidroponik, memang sih dia dapat dari sana hidroponik, teman pada saat dia distribusikan, nah kita nggak tahu nih tempat distribusinya gimana. Atau memang dia hidroponik tapi ini ceritanya ada orang yang pengen makan sayur matang mentah ya. Tapi kita tahu ya kan sekarang banyak ya orang-orang yang di rumah-rumah itu jualan hidroponik tapi memang cuma di rumah sendiri. Akhirnya cuma dijual ke tetangga, ada kayak gitu kan. Nah bisa jadi pilihan ya. Iya, itu bisa jadi pilihan, option tuh. Jadi itu bisa jadi peluang tuh. Iya benar kan kemarin. Kalau yang suka mengembangkan hidroponik, bisa tuh jualannya ke momil-momil, tetangga-tetangganya yang hamil yang suka makan sayur. Iya. Ini aman walaupun pestisida. Iya. Iya betul kan memang sih kemarin waktu COVID itu kan banyak orang di rumah, banyak yang pada itu bikin kayak gitu. Ya berkebun ya. Terus apa lagi nomor 2?
Mentah, mentah pertama setengah mentah. mateng, termasuk telur ya, telur setengah mateng. Soalnya kan ada mitos-mitos tuh, diinget nggak dulu Bunda? Makan telur setengah matang. Bunda kan suka banget nih makan telur setengah matang. Sampai ditularkan kepada anak-anak saya. Iya, enak banget tuh. Terus udah gitu, ada yang kalau orang ibu-ibu dulu, mami-mami dulu, kalau misalkan makan setengah matang, telur setengah matang biar punya kekuatan, biar hamilnya nggak loyo, wah stamina, wah jadi Tapi hamilnya. bapak-bapak juga kan mentah malah ya. Iya. Tapi kalau mami-mami sebaiknya dihindari. Sebab banyak juga yang nanya, Dok boleh nggak makan itu telur setengah mateng? Kenapa? Karena kata ibu saya biar nggak loyo. Nih saya lemes-lemes gitu. Oh nggak boleh mam sekarang gitu. Karena Karena apa? Karena si telur itu cangkangnya itu kan dia sebenarnya berpori-pori tuh Bun. Jadi kalau misalkan pada saat pengemasan si telur itu salah taruh tempat, terus di daerah sekitar situ ada kuman bakterinya bisa masuk ke telurnya iyalah lewat pasti. pori-porinya itu. Nah, akhirnya si telurnya terkontaminasi kan. Kadang-kadang bahkan telur juga suka kalau kita beli suka masih ada pupuk ayamnya kan. Iya. Mesti nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu kan bapak-bapak. Makanya kalau beli telur harus cuci. Oh, ada Takutnya suka ada pupuk-pupuknya. Prank dong. Kan takutnya pupuknya masuk ke dalam lemari es, kalau kita taruh lemari es, terus kemana-mana kan. Mengkontaminasi semua lemari es. Iya, itu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Bapak-bapak. Sama lagi. Ya, yang kedua, hindari makanan yang mengandung bakar-bakaran yang ada gosong-gosongnya. Jadi kalau tadi harus mateng kan, mentah setengah mateng nggak boleh, harus mateng. Nah kalau misalkan bakar juga sama, harus mateng. Jadi kalau Bunda mau bikin bakar-bakaran harus mateng. Kalau ngebakar itu nggak boleh karena si gosong-gosongnya itu. Kan ada tuh ibu-ibu itu yang kalau hamil nggak boleh makan gosong-gosong. Akhirnya makan bakar-bakaran, steak. Tapi dipinggirin tuh gosong-gosongnya. Sebenarnya nggak boleh itu apanya, gosong-gosongnya atau setengah matangnya. Jadi yang nggak boleh itu adalah gosongnya. Dan Jadi, setengah matangnya juga nggak boleh iya. ya. Jadi kalau bakarnya boleh, yang penting matang. Jadi kalau steak well done. Nah, jadi kalau steak well done. Tapi steak juga well done juga masih agak bahaya sih. Kalau kata Bunda, karena tetap aja dia nggak akan matang sempurna. Mungkin yang masih boleh yang itu ada ayam bakar. Ayam bakar tuh kan biasanya ya kan kalau ibu-ibu suka beli ayam bakar tuh bisa udah diungkep. Oh udah matang ya? Udah matang, tapi tinggal dikasih gosong-gosong dikit aja. Oh ya, jadi kayak sensasi bakarnya ya. Sensasi bau arang-arangnya. Biasanya kan ayam bakar kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang bakar tuh Bun sebenarnya pertama harus matang, karena kalau nggak matang kuman bakterinya masih ada. Yang kedua gosong-gosong yang jadi makan. Sate betinung. Ya jadi gosong-gosong, kalau ada gosongnya dipinggirin aja. Selama dia tidak gosong dan dia matang boleh. Sate ayam gimana tuh? Sate ayam kan, kalau sate ayam kan kadang suka ada yang udah matang kan. Jadi cuman bakar-bakar, Iya, cuman secara sensasi sate dong, itu boleh. Ya sate tuh asal sate jangan dari yang mentah, karena Iya. kita belum nggak bisa make sure tuh dia apakah dia Pasti matang atau pasti enggak? matang atau enggak gitu. Mungkin sebagian matang, ataunya sebagian ada yang mentahnya. Iya, atau bagian dalamnya ada sedikit yang mentah gitu kan. Iya, ya itu Aduh, kalau yang masih tanda tanya gitu atau yang separuh-separuh sebaiknya dihindari. makan dikit aja nggak boleh. Janganlah. Oke, yang ketiga Yang ketiga, ikan laut. Nah ini banyak banget nih. ikan Mobil laut nanya itu tentang ikan laut nih. Tunggu, ikan laut tuh seafood maksudnya atau hanya berbentuk ikan? Seafood, Seafood kali ya. dong, seafood. Kerang. Iya. Pokoknya yang hidup di laut, yang terkena air laut, yang air lautnya bisa terkontaminasi dengan merkuri, karena yang menjadi masalah adalah merkurinya, bukan makanannya, bukan ikannya, bukan produk lautnya, bukan, tapi merkurinya. Oh, Bunda tahu tuh kalau di sushi tuh kalau di makanan Jepang tuh misalkan kayak miso supnya mungkin sup rumput laut. Kalau kita agak nggak yakin ya rumput lautnya nggak usah dimakan. Iya. Wakame kayak rumput laut juga kan. Terus kayak gurita, ya kan. Ya gurita. Terus kerang, ya. squid atau cumi Ya. dikurangi. Pokoknya kalau yang produk dari air laut kan kita nggak tahu kandungan merkuri di lautnya. Nah kalau apa tercemar atau enggak. Kalau si produk lautnya ini ikannya atau sayurannya, tanaman lautnya itu terkontaminasi dengan merkuri, otomatis tuh ada merkuri tuh
dimakan sama si maminya. Mamilnya terkontaminasi kan, tercemar oleh merkuri. Ngalir ke aliran darah mamilnya. Bisa apa sih? Masuk ke dede bayinya. Bisa apa? Mengalami kecacatan pada bayi, atau bisa juga kalau di awal kehamilan keguguran. Wow. Nah itu kan bahaya juga, apalagi kalau dikonsumsinya pada saat program hamil atau di trimester 1, di mana terjadinya proses pembentukan organ. Otak, Oh iya, otak. jantung, Oh iya, paru, betul. ginjal, hati lagi dibentuk. Oh iya, betul. Gitu. Wow, berarti sebenarnya makan kerang juga nggak boleh ya? Iya ya, makanya ada yang bilang kamu kalau mau makan kerang gitu, yakin? Coba lihat beli apa namanya ngambilnya di mana? Jangan-jangan di itu kerang di pantai Jakarta gitu kan? Itu kan yang banyak sampah gitu-gitu. Ya, Makanya tapi sekarang nggak tahu ya, pantai Jakarta udah bersih kali. iya, mungkin sama udah bersih katanya kayak gitu kan, tapi mitos-mitos kayak gitu kan. Oh, gitu-gitu. Tapi sebenarnya kan ada tapi sebenarnya kalau misalkan kayak kita makan udang tapi air tawar boleh ya? Boleh. Oh, sebenarnya Kalau bukan ada yang udang. membudidayakannya. Ada kan? Iya. Sama itu Bi. Berarti ikannya kayak air tawar aja, kayak ikan apa? Gurame. Gurame, lele. Wah, lele. Yang paling sering kan lele ya. Iya, kalau mau makan belut yang dari sawah gitu, jangan unagi gitu ya. Itu terus unagi tapi dari sawah Pak di ini sih. Terus Jadi apa lagi? Kalau makanan laut itu ya sebaiknya sih dihindari. Jadi apalagi kalau yang masih trimester 1. Karena kan nggak ada yang jamin pasti nggak ada kandungan merkurinya. Nggak juga tuh. Karena Abi dulu pernah denger ya Bun ya, ada minyak ikan, suplemen minyak ikan. Cuman nggak tahu, ini mungkin salah, nggak tahu deh. Tolong koreksi kalau ada salah. Pernah dengar. Jadi suplemen minyak ikan tuh rupanya tidak 100% murni merkuri. Merkuri. Iya. Kan minyak ikan, suplemen minyak ikan tuh. Suplemen minyak ikan tuh kan diambil dari ikan laut kan. Dari ikan laut, terus sudah gitu diekstrak, diambil minyaknya untuk dikonsumsi. Karena itu kan buat kesehatan. Buat pembuluh darah kita lebih sehat, jantung lebih sehat, aliran darah lebih sehat, mencegah darah tinggi segala macam. Nah, rupanya di minyak ikan itu katanya tidak 0% merkuri. Oh iya, Bunda tahu. Soalnya kan kalau nggak salah makanya banyak orang bilang gini, oh minyak ikan, cari minyak ikan yang di laut dalam. Katanya mikirnya dengan laut dalam itu merkurinya lebih sedikit. Iya, gitu. Kandungan merkuri yang udah di laut dalam tuh lebih kecil kan dibandingkan kalau yang masih di lautnya atas gitu. Karena pencemaran merkurinya lebih tinggi kalau yang di laut atas gitu. Jadi sampai seperti itu. Ini suplemen loh. Suplemen kan harusnya udah di olahan pabrik gitu ya. Dia udah diekstrak, terus sudah disterilisasi gitu. Harusnya sih bisa meminimalkan kandungan merkurinya. Itu aja katanya masih ada yang kandungannya ada tapi 0,00 sekian gitu kandungan merkurinya. Apalagi ikan lautnya yang kita nggak belum diapa-apain kan. Dapat ikan dan kita nggak pilihin. Tapi Bunda pernah ke pameran ini atau pameran yang dulu kita datang itu, dia itu ada alternatif pengganti minyak ikan. Oh iya ada. Iya kan, dia pakai kacang-kacangan gitu kan, kacang apa itu bisa juga alternatif kali ya. Iya bisa. Buat ibu-ibu hamil gitu. Siapa lagi? Ya kalau ikan laut sih itu sih. Jadi intinya semua produk dari laut yang terkontaminasi yang tercemar merkuri lautnya, jadi sebaiknya dihindari. Nah yang ketiga baru nih, tadi yang tiga ya, yang keempat baru batasi kafein. Oh itu udah pernah kita bahas ya. Itu udah bahas kan waktu sebenarnya kemarin bukannya nggak boleh ya Bi ya? Bukan, tapi dibatasi. Makanya bilang tadi batasi dengan maksimal 200 mg per hari. Nanti kalau mau tahu detailnya kita lihat postingan sebelumnya ya. Ada kita udah ada. Postingannya mau mil boleh nggak ngopi? Iya itu. Jadi kita udah bahas tuh panjang lebar tentang kafein. Ada 200 mg per hari kafein yang boleh dikonsumsi. Dan kafein itu bukan hanya dari kopi, tapi bisa dari teh dan bisa dari coklat. Coklat iya pasti. Pasti nggak ada yang nyangka Bi kalau coklat itu. Karena memang banyak tuh yang kaget tuh Bin kalau misalkan di tempat praktek Abi bilang, "Mam, batasi yang 4 kan Abi sebutin. Yang terakhir batasi kafein dari kopi, teh atau coklat." Hah? Ibunya langsung bengong. Dan suami langsung, "Hah?" Karena kan banyak mobil yang suka makan coklat kan. Kafein sama dengan kopi, padahal sebenarnya coklat juga kafein gitu, tapi walaupun kecil sih kadarnya. Cuman memang sih Bi ya, kalau misalkan coklat dalam kehamilan itu memang
surga banget sih. Kenapa tuh surga? Kalau kata Bunda tuh kayak bikin mood. Coklat tuh kan ada kandungan yang bikin kita lebih happy ya, atau apa gitu kan. Jadi kalau bad mood, Abi tahu kan, Bunda tuh even nggak lagi hamil aja, Bunda suka ngumpetin coklat dari anak-anak, karena kalau lagi bad mood, Bunda makan coklat itu, gitu Ya, karena itu mungkin salah satu efek dari kafeinnya, Bun. Kan kafein tuh bisa membuat mood booster kan, karena kafein bisa meningkatkan adrenalin, kafein bisa meningkatkan detak jantung lebih cepat, iya, terus badan lebih segar. Kenapa? Karena kerja jantung lebih dipacu dengan adanya kafein itu. Tapi memang coklatnya penelitian ada yang bikin relax gitu kan. Nah akhirnya seneng nih makan coklat. Tapi ketika hamil itu memang ketika tahu itu ada kafeinnya, milih deh Bunda mau milih apa, mau bikin kopi apa coklat gitu akhirnya Bunda milih untuk kopi gitu karena lebih bisa naikin mood kopi gitu udah gitu. Coklat itu tinggi gula, jadi kalaupun pengen banget cari yang dark coklat. Biasanya minum kopi juga sama, kalau pengen banget minum kopi berarti cari yang less sugar. Sampai sekarang kan Bunda less sugar atau no sugar gitu, jadi dapet efek kopinya tapi nggak masuk gulanya lah. Karena tau nggak Bi, bener nggak sih ke ibu-ibu hamil juga sama, yang paling menderita tuh ketika kita udah semester 3. Masuk gitu ya? Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena kan badan udah capek lelah, kita pengen makan gitu kan, tapi si bayi itu cepet gede badannya, terus kita makan sedikit dia naik gede, dia dikit dia naik gede gitu. Memang kalau trimester 3 gitu Bun, jadi karena kan organ-organ udah terbentuk sempurna, jadi kalau trimester 3 itu dia hanya gedein bobot, jadi otot-ototnya diperbesar, organ-organ dimatangkan. Udah gitu kan dokternya bilang kalau mau lahir normal jangan gede-gede ya Bu. Kan gitu kan, tapi si bayi itu gede mulu gitu kan. Gitu, jadi akhirnya pilih deh kalau misalkan kayak gitu daripada makan coklat gitu ya, nggak kenyang, tapi gulanya tinggi dan babynya tinggi, mendingan makan nasi. Kalau Bunda tanggung kenyang makan nasi padang dan makan nasi coklat 1 batang gitu kan, mendingan makan nasi padang. Gitu, jadi kan pilih lah gitu, dipilih jadi nggak semuanya, biar hamilnya happy, nggak banyak drama gitu. Tapi Bun, itu coklat itu yang mengandung kafein tuh bukan kadang orang suka takut ya begitu dibilang coklat, aduh Dok saya kemarin minum susu coklat. Oh enggak, itu coklat. Saya kemarin minum susu rasa coklat Dok. Oh enggak. Mam, itu rasa. Benar, itu boleh. Ya, jadi kalau susu rasanya coklat itu kadang nggak ada kandungan coklatnya sih sebenarnya. Perasa dong, makanya ada tulisan berasa coklat bukan coklat. Iya, jadi kalau itu sih harusnya nggak ada kafeinnya, jadi tenang. Even kayak brownies pun kan Bunda suka bikin brownies ya, Bi. Coklatnya tuh dikit sih sebenarnya. Oh, oke. Gulanya yang banyak. Bunda bikin, semenjak Bunda bisa bikin brownies, Bunda tidak jarang makan brownies karena Bunda tahu gulanya berapa. Iya. Jadi kayak bersalah gitu kalau makan ya. Terus anak-anak juga pun makan, ada seloyang makan brownies gitu. Anak-anak dihindari jangan terlalu banyak karena terlalu banyak takutnya gulanya terlalu tinggi. Nah gitu. Itu gula tuh yang ke-5 tuh. Hindari yang banyak. Yang dihindari. Oh, tambahin dia 4 plus 1. Tambahin nih plus 1 nih. Gula. Jadi kalau 4 ini kan tadi nggak boleh ya. Yang ini dibatasi. Nah kalau gula juga sama tuh, mirip tuh dengan kafein. Ini juga dibatasi. Karena kalau gula terlalu tinggi, nanti bisa mengakibatkan bayi besar, terus memicu diabetes kehamilan. Gula tuh yang manis aja bukan kan ya? Bukan hanya manis, tapi karbohidrat. Karbohidrat juga akan bisa dirubah menjadi gula di tubuh kita. Jadi kalau kita makan karbohidrat nih, di dalam tubuh itu kan berubah jadi gula. Jadi kalau terigu juga ya? Ya semua karbohidrat. Iya, nasi, kentang, jagung, singkong, ubi, roti, donat, cake, kue. Wow, hafal Bi. Gorengan. Gorengan pakai tepung kan? Tadi tepung kan? Iya, donat, pasta. Kan? Pasta. Lasanya. Kalau di Indonesia kan gitu Bun, makan nasi, sayurnya sayur kentang, pakai bakwan jagung, ada bihunnya, ada sounnya. Udah inget itu, gitu kayak nasi uduk ya. Iya. Nasi uduk kan. Udah. Multi karbo itu. Iya. Belum pakai kerupuk kan. Itu kan pakai gluten kan gitu. Jadi karbohidrat bertumpuk kan jadi gula juga. Sebenarnya itu kayak makan nasi nambah lagi gitu.
Iya sih, bener sih. Jadi pilih aja, jangan makan nasi pakai kentang gitu. Ya betul. Jangan nasi pakai, tapi kayak kentang balado enak juga sih. Telur balado, berarti jangan pakai kentang balado, telur balado. Sambal balado. Terong balado. Terus apa lagi? Nah soalnya ada juga gini Bun, mitos kalau bayinya kecil suruh makan yang manis-manis. Atau makan buat 2 orang. Atau jadi makan nasinya nambah biar bayinya gede. Terus udah gitu suruh makan es teh manis, es krim, coklat gitu biar bayinya gede. Itu banget. Ya itu tuh rata-rata pasien tuh kalau misalkan ditemuin di tempat praktek tuh bayinya kecil nih. Mam, ayah, mam, ini bayinya agak kecil ya. Ini karena harus naikin bobot bayinya. Terus langsung inisiatif. Ya dok, nanti saya beliin es krim tiap hari, suruh makan es krim tiap hari. Suruh kasih coklat, suruh kasih nambah gitu. Nah sebenarnya itu nggak boleh juga sih sebenarnya. Iya kan dulu pernah ada tuh teman kita yang juga kayak gitu kan. Akhirnya dia masuk akhirnya bayinya naik, bayinya. Berat badannya naik. Tapi ibunya mengalami diabetes dalam kehamilan. Ya bisa karena diabetes juga. Jadi untuk meningkatkan bobot bayinya jangan dipus karbo, karena karbohidrat itu jadi gula kan. Memang bisa gedein juga. Jadi, tapi nanti lemaknya yang meningkat. Iya, jadi pakai protein. Kayak dari gebuzer dong. Ini kan lahir-lahir berotot. Protein tuh apa? Bisa dari lauk pauk, telur, ayam, ikan, telur, telur, daging itu kan protein. Putihnya aja, telur. Matang. Kayak aderai kan konsumsi protein kan, putih telur banyak gitu. Atau susu boleh. Es krim juga boleh sih, kan es krim juga ada proteinnya kan. Ada susunya. Iya, tapi konsumsinya jangan berlebih. Jadi lebih baik yang proteinnya murni, seperti ayam, ikan, telur, pokoknya lauk pauk gitu. Ayam lah ya. Ayam, gitu, ada ayam gitu. Oh iya, ada ayam atau sapi juga, sapi ya. Ya, jadi protein tuh tahu tempe juga protein kan? Bener, tahu tempe. Cuman nabati dia, bukan hewani. Betul. Jadi untuk salah satu naikin bobot bayinya juga jangan pakai gula. Nah makanya yang kelima tadi tuh batasi gula dan karbohidrat. Wah, ada satu lagi tambahan. Oke. Jadi 5 itu, ini yang harus dihindari dan dibatasi. Oke, ada lagi? Nah, sedangkan kontradiksinya adalah apa sih, ya kan? Ini kan kita udah ngomongin yang enggaknya. Kontradiksinya apa? Yang harusnya apa dok makannya? 5 juga. Apa? Kalau dulu kan ada rumus singkatnya 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat. Bukan 4 sehat 5 kenyang. Ada kan jokes gitu ya. Itu saya. Jadi 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidratnya, ada lauk pauk, sayur mayur, buah dan susu. Nah ini harus dikemas menjadi gizi seimbang. Jadi kuncinya sekarang gizi seimbang. Cuman cara memudahkan kayak gimana sih gizi seimbang? Ya minimal itulah. Ada lauk pauknya, ada sayur mayurnya, mineralnya, ada buahnya, seratnya. Udah gitu ada karbohidratnya, sumber energinya. Gitu. Ngomong buah gimana? Boleh nggak? Buah kan mentah. Nah, buah mentah kan nggak mungkin dimasak ya buah ya. Iya. Dicuci yang bersih. Atau pakai buah yang ada kulitnya kali ya? Ya, bisa juga pakai buah yang kulit, jadi dikupas. Tapi sebenarnya kalaupun dia dikupas, kalau dia udah menyerap masuk ke dalam juga. Suka juga. Ya, yang paling penting makanya dilihat kalau buah itu kan gampang nggak fresh Bun. Jadi lihat yang masih fresh. Terus yang ada kulitnya. Jadi kalau dikupas, dalamnya masih fresh, harusnya masih lebih bersih kan gitu. Durian boleh? Durian boleh. Kan teh panas. Boleh, tapi sedikit aja. Bukannya nggak boleh, tapi sedikit aja. Oke. Pedes, asam? Nah kalau pedes, asam itu sih bukannya nggak boleh sih, tapi dia lebih ke arah mengganggu pencernaan. Biasanya Kak Abi suka gini nih, Mam, kalau ada gangguan cernaan, mual, muntah, stop dulu. Asam, pedas, santan, sambal kacang, bumbu kacang. Terus asam, pedas, santan, sambal kacang, bumbu kacang. Wow, sate berarti nggak termasuk semuanya, udah pakai bumbu kacang, tengah mateng, dia bakar-bakaran, udah. Biasanya itu kan kalau wanita hamil suka mau yang enak-enak gitu ya, bumbu kacang kayak ketoprak, siomay, batagor, gado-gado, pecel, pempek, rujak. Nah, itu tuh sebenarnya bukan nggak boleh, tapi itu mengganggu pada pencernaan. Jadi kalau di trimester 1 kan mual, pengen yang kayak gitu tuh. Di kayak gitu kalau dimakan enak di lidah, di mulut dan di hati, di pikiran.
Tapi nggak enak di sini bun, di lambungnya. Jadi lambungnya akan terkena gangguan, asam lambungnya naik, akhirnya mualnya makin hebat. Yang tadinya cuma mual, akhirnya bisa muntah-muntah. Gitu. Kenapa sih? Karena wanita hamil itu pada saat hamil, gerakan usus pada wanita hamil tuh lebih lambat daripada wanita tidak hamil. Jadi gerakannya lebih lambat, motilitas ususnya dia lebih lambat. Otomatis dia lebih rentan terganggu gangguan pencernaannya dibandingkan wanita tidak hamil. Soalnya ada yang bilang begini, dok biasanya saya makan ini nggak pernah ada keluhan dok. Kok makan ini sekarang saya jadi gini dok gitu. Ya memang ada perubahan fisik yang terjadi pada wanita hamil. Jadi sebenarnya itu dihindari, dikurangi sama sekali, dikit-dikit boleh. Tergantung keadaannya. Kalau nggak ada keluhan boleh. Misalkan mama nggak ada keluhan pencernaan, saya fine aja dok. Ya silahkan aja makan asam pedas gitu, tapi nggak berlebihan kan. Tapi kalau lagi ada gangguan ya harus stop dong. Nanti gimana mau enak, mau nyaman hamilnya. Kalau udah ada mual, ada muntah, rasa begah, gembung perutnya, terus masih juga makan yang asam pedas santan, asam tambah kafein, tambah lagi kafein, wah kan keganggu. Gitu. Ya sebenarnya kita harus ngerti apa sih konsep dibalik itu. Jadi sebenarnya kalau tahu konsep balik itu kenapa nggak bolehnya, jadi akhirnya kita makan apapun bukan karena kita udah tahu ya, kita udah tahu mana yang boleh nggak, karena tahu konsep dibaliknya, bukan nggak boleh makan. Iya, jadi nggak menjadi salah satu ketakutan gitu. Atau kehamilan jadi hamil tuh nanti nggak boleh makan ini. Nggak juga. Ada yang terus penting yang harus dihindari. Ada yang nggak begitu juga, kayak asam pedas santan sambal kacang bumbu kacang itu kan nggak menjadi sesuatu yang wajib, nggak boleh dimakan, nggak, tergantung kondisinya. Gitu. Oke. Udah. Gimana? Apa lagi? Udah jelas ya. Imam, kalau ada pertanyaan atau komentar tentang apa yang boleh dan tidak boleh itu kan biasanya kan di keluarga masing-masing tuh punya background atau mitos atau fakta, atau dari daerah-daerah mana daerah tertentu. Itu bisa komen di bawah sini. Oke, sampai di sini aja podcast kita kali ini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.